Saya gunakan lagi maskernya. Ada nomor-nomornya. Baiklah, itu tadi sedikit storytelling yang lumayan dadakan persiapannya juga. Sekarang kita akan mulai mendengarkan materi yang PPT-nya sudah saya share. Ini sebelumnya luar biasa sekali karena hari ini saya di ruangan ini lagi menyampaikan materi lagi, dimoderatori langsung oleh Miss Sofi, kemudian juga akan menyampaikan materi bersama dengan Kak Ayo, idola saya, salah satu idola saya, pendongeng Indonesia, yang biasanya saya hanya mendengarkan di webinar atau pelatihan-pelatihan melalui YouTube dan media sosial. Sekarang saya menyampaikan bersama-sama di sini bersama dengan Kak Ayo. Ini by the way Miss, ini yang nonton ini teman-teman seangkatan saya juga semester 6. Iya, jadi ini temannya yang lagi menyampaikan materi, temannya sendiri. Rasanya tuh pengen salam-salam gitu ke teman-teman, salam-salam untuk kelas E gitu ya, mau disebutin satu-satu namanya gitu kalau bisa. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PBIUAD dan juga teman-teman baik dari PBIUAD maupun teman-teman dari luar universitas yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mau menyimak kegiatan hari ini, yaitu webinar storytelling. Insya Allah teman-teman ini bermanfaat untuk kita semua. Ilmu yang akan disampaikan ini jarang-jarang ada, dan bersyukur karena kita berada di Prodi PBI bisa mendapatkan ilmu ini yang nantinya insya Allah bisa kita terapkan saat nanti mengajar begitu. Nah, saya diminta untuk menyampaikan pengalaman storytelling competition, pengalaman berlomba di dunia mendongeng. Baiklah, kita mulai. So this is the power of story. Waduh, ini keren banget ya judulnya ini. Semoga sebentar dulu Kak, di sebelumnya, slide sebelumnya, aduh udah kebocoran nih, ada sesuatu setelah ini. Jadi ini tentang the power of story. Sebenarnya seberapa besar sih kekuatan sebuah cerita ini teman-teman? Dan apa sebenarnya kekuatan yang ada dalam cerita ini? Apakah kekuatan angin, air, api, atau tanah? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini, dan semoga kalau kemarin di webinar sebelumnya itu cerita yang panjang, semoga nggak ngantuk ya, apalagi ini berhubungan dengan dongeng identik dengan dongeng sebelum tidur gitu, tapi semoga ini nggak ngantuk karena ini adalah ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, ini udah kebocor dikit nih, ini sebenarnya ini agak aib sendiri ya teman-teman, jadi menampilkan foto masa kecil. Jadi yang terlihat di layar ini adalah foto masa kecil saya yang sebelah kiri. Itu agak terlihat seperti bukan baby girl, itu lebih ke baby boy ya, karena terlihat tomboy di situ saya waktu kecil. Kemudian teman-teman, ini adalah foto saya usia TK. Jadi ini waktu saya masih TK. Kenapa foto ini yang saya tampilkan? Jadi foto yang sebelah kiri ini adalah foto usia TK saya, di mana usia ini adalah usia saya pertama kali diperdengarkan dongeng oleh ayah saya. Wah, ini menarik karena saya bersyukur karena saya lumayan dekat dengan orang tua, terutama dengan ayah. Dan jadi waktu semasa saya kecil, saya selalu diperdengarkan dongeng. Saya dan kakak perempuan saya dan mbak saya itu diperdengarkan dongeng setiap malam sebelum mau tidur. Itu selalu seperti itu. Tapi mungkin karena ayah saya itu agak males baca buku dongeng, akhirnya ceritanya ayah itu selalu cerita yang ngarang sendiri. Jadi ceritanya tuh ngarang semua. Dan ini uniknya, cerita ayah saya itu semuanya itu set ending. Semuanya set ending. Wah, waktu itu saya nggak terima. Saya ingat betul cerita ayah saya waktu dongeng pertama yang saya dengar adalah dongeng kancil. Wah, pasti udah familiar ya teman-teman. Dongeng kancil, tapi apa yang bikin set ending? Jadi waktu itu ayah saya cerita bahwa beliau ini mendeskripsikan seekor kancil itu adalah hewan yang
cerdik, tapi menggunakan kecerdasannya itu uh, untuk membohongi teman-teman hewan lainnya gitu. Wah, ini tuh nggak bagus ya. Ayah saya cerita, katanya hari itu Kancil bilang ke teman-teman yang di hutan, ke gajah waktu itu, bahwa hari esok itu akan kiamat, langit akan runtuh. Akhirnya Kancil ini membohongi gajah dengan memberikan ide, karena besok langit akan runtuh, jadi gajah, kamu harus masuk ke dalam sumur agar kamu tidak kena runtuhan dari langit-langit itu. Akhirnya gajah pun langsung percaya, nggak pikir panjang dan langsung percaya, langsung dah itu gajah jebur ke dalam sumur. Dan itu endingnya hanya di situ, ceritanya benar-benar gantung gitu, yang sad ending. Terus itu saya nggak terima, cerita-ceritanya sad ending itu saya nggak terima. Akhirnya saat usia TK saya berpikir seperti ini, pokoknya besok kalau saya udah besar, saya mau ciptain dongeng saya sendiri yang semuanya happy ending. Wah, seperti itu. Jadi berawal dari situ. Akhirnya sekarang senang diperdengarkan dongeng dari usia TK. Kemudian saya rasa dengan dongeng itu imajinasi saya berkembang, dan dari TK itu juga saya sudah mulai mengenal dongeng walaupun sad ending. Jadi sekarang itu ceritanya itu maunya semuanya happy ending, karena waktu masih TK saya berpikir pokoknya semua orang di dunia ini harus happy, nggak boleh ada yang sad gitu, semuanya pokoknya harus happy endingnya gitu. Nah teman-teman, tapi percaya nggak percaya, di usia TK saya ini, saya adalah orang yang minder, orang yang nggak percaya diri, orang yang takutan, orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang yang baru. Jadi ini agak mempermalukan diri sendiri, nggak apa-apa lah ya. Ini demi webinar storytelling PBEWAD. Jadi waktu usia TK, mungkin teman-teman secara umum gitu ya, umumnya teman-teman diantarkan, mungkin Miss Sophie juga ya sudah ada anak, itu bisa ngerasain dia nganterin anaknya ke sekolah, mungkin itu cukup di hari pertama atau hari kedua aja nih teman-teman. Tapi saya 1 tahun TK diantar ayah, dijagain ayah dari awal sekolah sampai terakhir itu. Bahkan pokoknya deket banget sama ayah. Tapi di usia TK itu memang saya takutan banget, minderan banget, insecurean banget orangnya, nggak percaya diri sama sekali. Jadi waktu di usia TK ini sekarang sudah bisa ngetawain karena udah lewat jauh banget, dan sekarang udah ngerti gimana sulitnya hidup gitu. Di usia TK saya diantar ayah kalau sudah masuk kelas. Jadi saya diantar, ditungguin, dijagain. Ayah saya itu harus terlihat di pojokan pintu, harus ada di pintu. Kalau ayah saya nggak ada di situ, saya nggak melihat ada ayah saya di situ, itu saya sudah mulai mimpi itu sudah mulai mau menangis seperti itu, udah mulai mencari-cari, loh ayah saya di mana kok nggak ada, itu mimpi itu udah berebes mau nangis gitu. Nanti ketika ayah saya sudah muncul, itu saya gini. Saya manggil ayah saya itu sambil nervous, sambil deg-degan, sambil ketakutan, itu sambil nangis seperti ini, dan itu diledekin ayah saya sampai sekarang, Miss. Jadi saya sekarang itu masih suka digituin karena ngeledekin dulu waktu kecil tuh kayak gitu, bener-bener takut, bener-bener nggak mau ditinggal, nggak mau jauh dari orang tua, nggak mau belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Akhirnya ayah saya minta izin sama guru saya untuk masuk ke dalam kelas, ikut saya di samping saya, baru saya diem. Baru saya diem. Jadi itu teman-teman. Dan di foto sebelahnya ini adalah tahun 2020, di mana saya telah lolos kurasi video dari Dirjen PAUD, membuat video untuk seluruh anak PAUD di seluruh Indonesia. Wah, ini junjing sekali ya bahasa ini, junjing sekali, dari TK yang benar-benar nggak percaya diri, nangisan, takutan gitu. Tapi alhamdulillah di 2020 dengan semua prestasi yang tadi sudah ditampilkan, ini bisa karena this is the power of story. Jadi nanti kita akan simak juga cerita bagaimana proses untuk menuju sampai gimana bisa percaya diri, kemudian gimana mengikuti lomba, berani gagal, dan bisa dibilang saya termasuk orang yang lumayan banyak gagalnya. Jadi setelah lulus SMA waktu itu saya masih menunda setahun untuk nggak kuliah, Miss, karena waktu itu saya belum mau kuliah. Wah, ini agak aneh juga, karena bukan aneh sih, tapi agak menyimpang, karena bapak ibu saya guru, mbak saya kuliah di jurusan guru, saya ini sudah dituntun untuk ke arah
keguruan juga. Sebenarnya dari awal sudah diarahkan orang tua ke sana karena memang prospek kerja, karena saya tinggal di desa, yaitu guru gitu. Dan menurut ibu saya, melihat dari ibu saya juga, guru adalah pekerjaan yang pas untuk wanita gitu, karena sorenya masih bisa di rumah, masih bisa sama anak, seperti itu. Makanya saya diarahkan ke sana. Tapi saya punya terlalu banyak mimpi waktu itu. Jadi saya rasanya tuh pengen menggapai semua mimpi-mimpi saya waktu kecil. Jadi saya di 2017 sempat daftar Polwan juga, gagal, menunda 1 tahun untuk persiapan mendaftar lagi di tahun berikutnya. Tapi ternyata gagal juga. Akhirnya saya nggak putus asa, walaupun sudah menunda 1 tahun, tertinggal dengan teman-teman yang lain yang satu angkatan. Saya tetap ikut kursus, segala macam kursus saya ikuti, kursus bahasa Inggris, kursus renang, kursus segala macam, kursus komputer, sampai ke Bandung juga. Waktu itu nekat, saya adalah anak desa yang belum pernah keluar kemana-mana, taunya hanya ke kota saja. Jadi saya dari tempat tinggal saya ke kota itu, kalau dulu sebelum ada tol itu sekitar 5 jaman mau ke kota. Itu udah paling jauh saya pergi, itu pun karena ikut lomba dulu. Selain itu saya belum pernah. Akhirnya ya itu modal nekat, semuanya modal nekat, berangkat ke Malang, terbang ke Malang, berangkat ke Bandung sendiri di usia 17 tahun, naik pesawat sendirian, padahal di Bandung belum tahu apa-apa, belum tahu mau kemana, belum tahu mau ngekos di mana, semuanya super dadakan, super nekat, super bismillah gitu. Pokoknya apapun yang terjadi itu adalah resiko. Nah, jadi dari kegagalan-kegagalan itu saya juga belajar ketika saya mengikuti lomba. Walaupun memang nggak semudah apa yang saya katakan sekarang, teman-teman, bahwa ketika ikut lomba kita juga harus mempersiapkan, selain mempersiapkan mental, kita juga harus mempersiapkan hati, mempersiapkan untuk siap untuk tidak menang. Wah, itu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dalam mengikuti lomba sebenarnya, karena ini adalah sebuah kompetisi. Kita harus menyiapkan hati untuk belum berhasil di lomba ini, tapi karena cerita hidup saya yang tadi barusan saya ceritakan itu membuat saya belajar bahwa kalau udah gagal sekali, ya, walaupun sedih sedikit nggak apa-apa, nangis juga nggak apa-apa, karena kita sudah berusaha maksimal tapi masih belum berhasil, nggak apa-apa. Itu adalah proses pembelajaran, proses pengembangan diri, proses pendewasaan, seperti itu. Nah, boleh di next slide. Aduh, satu slide ini lumayan panjang, Miss, ini ceritanya. Oh ya, baik. Di slide berikutnya, ini tentang apa itu mendongeng. Nah, ini ada cerita lagi di balik foto-foto yang ada di sini. Yang di tengah itu adalah foto saya mendongeng di depan adik-adik di komunitas saya, Rumah Dongeng Mentari. Sedangkan yang samping itu, yang paling atas itu adalah foto anak-anak tetangga saya, anak tetangga ya. Jadi anak tetangga saya itu tiba-tiba sore-sore itu datang ke rumah minta didongengin. Wah, nggak tahu tuh mereka tahu dari mana saya bisa mendongeng. Akhirnya semua rame-rame geruduk-geruduk gitu sambil bawa sepeda minta didongengin, datang ke rumah gitu. Akhirnya saya dongengin. Dan setelah itu mereka itu seperti ketagihan. Dan ini the power of story. Jadi mereka itu setelah sekali didongengin, besoknya minta didongengin lagi. Begitu seterusnya. Bahkan sampai saya udah, waktu itu kan di rumah nih di Oku Timur di Sumsel. Setelah saya udah di Jogja, akhirnya dongengnya itu secara virtual. Nah, yang di foto yang tengah itu secara virtual. Dan yang paling bawah, nah ini ada cerita nih. Jadi teman-teman, yang di bawah itu adalah cucu dari ibu kos saya. Wah, unik sekali ceritanya. Jadi mereka setiap setiap sehari 2 kali pasti datang ke kosan saya, gedor-gedor pintu saya untuk minta didongengin. Mending kalau bertamu itu ya tok 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 gitu. Ini enggak, anak-anak itu dor seperti itu, ngetok pintu, Mbak Laila minta didongengin seperti itu. Saya ada videonya, itu lucu sekali. Tapi ya itulah anak-anak. Jadi sekali didongengin, mereka itu penasaran dengan dongeng yang lain, bahkan minta Mbak mau dongeng yang lain gitu. Bahkan sehari itu bisa 4 dongeng,
Bahkan cerita yang sudah pernah saya ceritain diulang lagi, mereka masih mau mendengarkan. Dan ada sesuatu di balik foto ini. Setelah hari pertama saya mendongeng, hari berikutnya teman-teman, hari berikutnya ada satu anak ini, dia tiba-tiba minta, Mbak Laila boleh nggak kalau aku yang gantian dongeng? Karena hari pertama saya dongengin, hari keduanya adek ini minta dia yang mendongeng. Wah, itu saya sambil melongo gitu ya, sambil mangap gitu. Hah? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Akhirnya dia ini cerita. Ternyata setelah saya dongengin, saya ceritain, di rumah dia menceritakan kembali ke orang tuanya. Wah, ini dia. Jadi teman-teman, manfaat dongeng itu nggak cuma untuk anak-anak, nggak cuma untuk siswa di kelas aja, tapi juga manfaat sebagai pendongengnya sendiri. Karena pertama bisa melepas stres, kemudian ya ini kejutan-kejutan yang seperti ini yang tak terduga ini sebagai hadiah bagi kami para pendongeng. Boleh di next slide. Setiap anak itu unik. Nah teman-teman, saya dan mbak saya itu punya hobi, kepribadian, kemudian bakat dan minat yang berbeda. Kalau mbak saya itu pendiam sekali orangnya, pendiam sekali. Padahal kami itu hanya jarak 2 tahun, tapi itu beda sekali. Jadi saya lebih banyak omong gitu, cerewet. Kalau di rumah itu suka banyak omong, makanya hobinya bercerita. Kemudian kalau mbak saya ini lebih pendiam gitu, lebih ke prestasinya di bidang akademik gitu, nilainya bagus, kemudian jadi lulusan terbaik gitu, pokoknya semuanya tuh yang akademik gitu. Dan beliau juga alhamdulillah sekarang menjadi seorang penulis karena sukanya menulis. Kalau saya sukanya bercerita seperti itu. Jadi itu setiap anak itu unik karena memiliki karakter, bakat, minat yang berbeda-beda. Bahkan ibu saya yang kembar aja sama kembarannya itu beda sekali gitu. Jadi apalagi anak yang nggak kembar gitu, yang kembar aja bisa beda. Mengapa dongeng? Yang pertama karena saya sering diperdengarkan dongeng. Tadi saya sudah ceritakan dari TK saya sudah diperdengarkan dongeng, dan dongeng pertama saya adalah Kancil yang sad ending. Akhirnya sekarang setelah dewasa merubah ceritanya, pokoknya semuanya harus happy ending gitu kan. Kemudian saya memang senang bercerita. Wah, apalagi nih perempuan ini ya, perempuan kan suka gini nih, suka tahu nggak. Wah, itu untuk melampiaskan itu. Biasanya, tahu nggak? Nah, berawal dari tahu nggak tuh biasanya tuh udah kemana-mana tuh ceritanya. Jadi memang senang bercerita. Selanjutnya, mengapa dongeng? Karena menurut saya, ini opini pribadi saya, mau seberapapun materi atau uang yang kita berikan ke orang tua kita, mungkin itu nggak akan bisa membayarkan betapa besar jasa orang tua kita untuk mendidik kita, mengasuh kita, mengasihi kita. Menurut saya dengan cara prestasi yang saya raih inilah, mungkin saya setidaknya bisa membuat orang tua saya bangga. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hadiah adalah bonus. Nah, jadi setiap mengikuti lomba, pasti teman-teman kita ada apresiasi dari lomba itu. Sekali lagi, kalau ikut lomba ya harus siap menang, harus siap kalah juga. Dan kalau menang, yang pasti dapat hadiah. Tapi kalau kalah, kita juga dapat pengalaman. Seperti itu, pengalaman yang berharga yang belum tentu orang bisa dapetin. Gitu. Boleh di next slide. Nah, ini adalah kata-kata dari Albert Einstein. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Jadi ini the power of story. Sekali lagi bahwa dongeng itu sangat berpengaruh. Menurut saya juga pengaruhnya itu memang jadi gini teman-teman. Ketika kita mendongeng, kita nggak bisa langsung setelah kita dongengin anak itu langsung jadi berubah, jadi baik, jadi rajin menabung, jadi tidak sombong segala macam, jujur, tidak berbohong. Itu memang efeknya, itu memang nggak secara langsung, dan itu adalah tantangan kita para calon guru dan juga calon orang tua. Masih jauh sih ya, tapi ya itu nanti kalau sudah jadi orang tua kita harus bisa konsisten dalam mendongeng, karena memang dampaknya itu besar, tapi memang tidak terlihat instan gitu. Jadi nggak langsung berubah, itu anak berubah jadi Power Ranger itu enggak, tapi itu beriring waktu, seperti yang sudah pertama tadi saya tunjukkan, dari usia saya TK sampai sekarang, dan itu proses yang lama, dan itu harus rutin, harus konsisten dari kecil. Menurut saya seperti itu. Boleh di next slide lagi. Ya, mengembangkan bakat mendongeng.
Nah, jadi teman-teman ini ada cerita unik lagi. Tadi saya sudah cerita bahwa saya adalah orangnya minderan, insecurean, takutan gitu ya. Dan saya baru berani ikut lomba itu di usia SMA. Jadi waktu itu, ini juga alasan kenapa saya suka bahasa Inggris. Waktu SD, saya saya sangat mengagumi guru SD saya. Jadi ketika itu saya merasa wah saya ini jago bahasa Inggris. Kok bisa gitu? Karena jadi mbak saya itu kan selisih 2 tahun. Buku mbak saya jadi milik saya setelah mbak saya udah nggak pakai. Jadi buku-buku mbak saya itu saya pakai. Dan ini juga ayah saya itu dari saya SD malah udah dikasih buku-buku grammar. Waduh, itu kebangetan banget. Masih kecil udah dikasih buku grammar, diperkenalkan bahasa Inggris gitu. Jadi kamu itu harus belajar bahasa Inggris dari sekarang, dari kecil, karena waktu kecil itu nanti kamu bisa menyerap lebih banyak kosakata. Akhirnya dibacain buku grammar, terus disuruh ngafalin kosakata, bahkan percakapan sehari-hari sok-sokan pakai bahasa Inggris ayah saya, mbak saya. Wah, pokoknya itu udah berasa jago banget bahasa Inggris. Jadi waktu SD saya punya buku bahasa Inggris punya mbak saya. Jadi ketika guru dan teman-teman sekelas saya itu nggak punya bukunya waktu itu karena keterbatasan waktu itu. Akhirnya ketika guru saya nanya, saya udah baca di rumah. Jadi ketika guru saya nanya, saya udah bisa jawab. Ketika guru saya tanya apa, saya langsung jawab gitu. Jadi ngerasa wah jago nih bahasa Inggris nih gitu. SD, maklum lah ya SD. Terus di SMP, nah di SMP saya juga sangat mengagumi guru bahasa Inggris saya waktu SMP dan jadi idola. Dan ini alasan kenapa saya memilih bahasa Inggris, memilih jurusan bahasa Inggris juga karena saya mengagumi beliau karena cara mengajarnya, kemudian cara beliau mengapresiasi siswanya seperti itu. Dan beliau guru bahasa Inggris saya, Miss Wati, saya ingat betul, beliau yang pertama kali menyadari bahwa mungkin ada potensi dalam anak ini yang bisa dikembangkan, yaitu potensi storytelling dalam dunia mendongeng itu tadi. Akhirnya Miss Wati ini meminta saya untuk mengikuti lomba storytelling pertama kali. Waktu itu ajangnya FLS 2N, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada lomba storytelling competition waktu itu. Tapi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya takut sekali. Takut akhirnya nggak mau ikutan lomba. Nanti kalau misalnya kalah gimana gitu, nanti kan membawa nama sekolah, nanti sekolah kecewa gitu, udah mikir yang kesana, akhirnya nggak berani ikut. Dan justru berkembangnya adalah ketika sudah kuliah, dan ini jadi tuh bukan piala pertama saya sih, tapi prestasi yang secara individu saya dapatkan itu justru waktu kuliah. Jadi berkembangnya mendongeng itu justru saya waktu kuliah. Maka dari itu teman-teman, belajar tidak ada kata terlambat untuk belajar, termasuk belajar mendongeng. Yang pertama, bersyukur memiliki orang tua yang mendukung. Nah, ini dia. Yang kita butuhkan itu adalah dukungan dari orang tua, dukungan dari lingkungan sekitar, dari orang-orang terdekat. Saya sangat bersyukur punya orang tua seperti orang tua yang saya sekarang. Nggak tahu ini di beberapa podcast atau webinar saya pernah sampaikan ini. Nggak tahu rasanya pengen banget banggain orang tua dan bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya sekarang yang selalu mensupport, terutama akademiknya anak gitu. Pokoknya beliau ini mau mengusahakan semaksimal mungkin, mencarikan dana, mengusahakan dana untuk anaknya, untuk akademik dan masa depan anaknya. Itu Masya Allah sungguh sangat didukung. Bahkan orang tua sebenarnya sudah mengarahkan saya ke kuliah aja, jadi guru bahasa Inggris seperti yang kamu suka. Tapi saya malah mau kesana dulu segala macam gitu. Terlalu banyak mimpi yang ingin saya capai, tapi tetap didukung. Bahkan ketika saya jatuh, ketika saya gagal, selalu didukung sama mereka. Bahkan sekarang tuh malah ngerasa bersalah gitu ya, Dan saya bangga punya kedua orang tua saya. Selanjutnya adalah latihan. Latihan ini penting teman-teman, terutama untuk orang-orang yang penuh dengan persiapan seperti saya. Jadi saya biasanya kalau ikut lomba itu sekitar seminggu sebelumnya itu sudah ngafalin, udah nyiapin materi, udah bikin cerita atau sudah cari sumber referensi cerita, sudah latihan, mimik tubuh, ekspresi muka sudah saya latih seminggu sebelumnya. Oleh sebab itu alhamdulillah hasilnya maksimal. Tapi ada beberapa lomba juga yang latihannya nggak maksimal, tapi kenapa bisa berhasil? Karena saat hari H itu semuanya saya keluarkan semaksimal yang saya bisa. Tapi latihan itu perlu, latihan teknik suara, pernapasan, kemudian ekspresi, intonasi, artikulasi itu sangat penting bagi para pendongeng. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengembangkan bakat, yaitu ikut kelas mendongeng, ikut kelas atau komunitas mendongeng. Itu yang saya terapkan pada saya.
Jadi waktu semester 1 saya mengikuti komunitas Rumah Dongeng Mentari di Yogyakarta. Foundernya Kak Rona Mentari, beliau juga salah satu pendongeng idola saya. Kemudian mungkin kalau Ayo Dongeng Indonesia miliknya Kak Ayo itu ada di Jogja, mungkin saya ikut juga gitu. Tapi berhubung ada di Jakarta, jadi saya ikutnya Rumah Dongeng Mentari gitu. Jadi saya ikut kelas mendongeng di sana. Pertama kali saya belajar ternyata dongeng itu bukan sekedar cerita, tapi ada tekniknya, teknik pernapasan, teknik suara, vokal, segala macam. Selanjutnya adalah berani mencoba. Jangan takut gagal. Seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Kita ikut lomba harus siap mental, siap hati, tapi kita harus berani mencoba. Karena banyak sekali penyesalan saya nggak ikut lomba, nggak jadi ikut lomba, karena saya takut, terlalu takut. Nanti kalau kalah gimana ya, nanti kalau ngecewain gimana ya, nanti kalau udah berusaha tapi nggak berhasil gimana, itu terlalu takut. Tapi kita harus berani mencoba, harus berani. Pokoknya kita harus dipaksa harus berani gitu. Karena itu kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu gimana hasilnya gitu. Seperti itu. Boleh di next slide. Pengalaman adalah guru terbaik. Ini yang sudah berkali-kali juga saya tekankan, bahwa kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah lalu, pengalaman dari diri kita sendiri, dari orang lain. Kalau dari kita sendiri, pengalaman kita ikut lomba tadi, ketika kita gagal, kita nggak mulai dari nol, tapi kita mulai dari titik dimana kita tahu kurangnya kita di mana, kita perbaiki lagi, kita kembangkan lagi. Akhirnya di lomba berikutnya jangan sampai hal itu terulang lagi, tapi diperbaiki dan makin bagus lagi. Jadi kita bisa memenangkan lebih banyak lomba lagi. Nah, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Dan kegagalan bagi saya adalah bukan gagal dalam nggak menang lomba, tapi gagal karena tidak berani ikut gitu. Jadi tuh kayak kalau kamu akan gagal kalau kamu nggak pernah berani mencoba hal itu. Seperti itu. Next slide. Nah, ini ada poin di mana saya diminta untuk menceritakan pengalaman yang memorable. Jadi ini pengalaman yang tidak terlupakan. Yang pasti semua lomba itu punya pembelajarannya sendiri, dan berikut yang ada di layar ini adalah beberapa cerita yang ini banyak banget kisahnya. Jadi teman-teman, ada satu yang paling berkesan, itu adalah ketika gini, ada cerita lucu. Saya pernah ikut lomba yang ya udah yang penting ikut aja gitu. Saya sudah bikin videonya, ternyata setelah mau pengumuman saya lihat teman-teman saya itu kok pada pakai bahasa Inggris gitu, sedangkan saya pakai bahasa Indonesia. Jadi ternyata saya itu kurang teliti ngelihat peraturannya, ternyata itu perlombaan bahasa Inggris. Waduh, jadi itu salah total, jadi udah nggak ada harapan buat menang gitu. Jadi ya udah pasrah aja, udah pasti kalah ini orang, dari bahasa aja salah gitu. Selanjutnya ada lagi, ini pertama foto yang paling bawah pojok kanan itu adalah penyerahan piala juara 3. Itu adalah lomba kedua saya. Jadi saya pertama ikut lomba itu kalah, saya itu gagal. Tapi tadi saya terus mencoba sampai di lomba yang kedua ini tingkat nasional yang adakan di UNS di Surakarta. Akhirnya untuk pertama kalinya saya ke Solo untuk mengambil piala. Sebelumnya belum pernah tuh ke Solo. Akhirnya naik kereta subuh-subuh sampai ke UNS, pertama kali ke UNS, kemudian untuk menerima piala. Jadi teman-teman, oleh-oleh yang biasanya saya bawa pulang itu ke rumah itu biasanya nggak cuma bakpia tapi piala. Waduh, jadi nggak cuma bakpia tapi saya bawa piala, dan itu rasanya bangga sekali. Jadi pulang itu sambil bawa piala, sambil nunjukin ke orang tua, ini ada piala baru lagi untuk ayah sama ibu gitu tuh. Rasanya bangga sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah itu piala pertama saya waktu di perkuliahan di dunia mendongeng, dan itu bangga sekali bisa dapat itu. Kemudian ada lagi, nah jadi teman-teman ada satu cerita lagi, pokoknya di antara lomba-lomba ini ada yang waktu itu ada, saya nggak mau sebutin, tapi memang ada kesalahan panitia. Jadi waktu itu ini lombanya secara langsung, jadi lomba di hadapan banyak orang,
kemudian pengumumannya juga secara langsung. Tapi waktu itu saya merasa saya sudah maksimal, mulai dari membuat cerita, pilihan kata, latar, tokoh segala macam itu sudah saya rancang sebaik mungkin lah, semaksimal mungkin yang saya bisa. Tapi ternyata saya nggak menang. Nah waktu itu sebenarnya agak kecewa, tapi ya udah, ya namanya perlombaan pasti ada menang ada kalah. Dan ternyata di hari berikutnya, di 3-5 hari setelah itu, panitia menghubungi saya. Ternyata ada kesalahan teman-teman. Ternyata saya mendapat juara gitu. Jadi itu ada nilai yang terlewat gitu saat penjurian, ada nilai yang terlewat. Ternyata di situ juaranya bukan saya, padahal itu saya, tapi tergeser gitu, tidak terlihat gitu ya mungkin, atau gimana. Intinya kesalahan panitia. Terus akhirnya di situ tapi saya tetap mengambil hikmah bahwa mungkin walaupun pas setelah diserahin pialanya tuh udah nggak ada vibes untuk itu lagi ya, merayakan perayaan kemenangan gitu, udah nggak ada lagi, udah kayak oh udah biasa gitu. Karena seharusnya mungkin bisa lebih happy lagi kalau penyerahan itu waktu hari H lomba gitu, tapi ternyata akan ada kesalahan. Tapi hikmahnya adalah mungkin Allah ingin memberikan saya pelajaran bahwa mungkin kalau waktu itu saya menang, mungkin saya jadi orang yang merasa sudah puas, sudah cukup kayak gitu. Tapi ketika ada insiden itu, akhirnya saya belajar bahwa ya itu nggak perlu merasa sedih yang berlebihan kalau misalnya kita belum berhasil dan ternyata kita menang gitu, atau kita mungkin menang tapi menang di hati penonton, seperti itu. Itu boleh next slide. Manfaat mengikuti kompetisi. Jadi teman-teman, saya rasa semua yang sudah saya ceritakan tadi adalah the power of story dan betapa banyaknya manfaat mengikuti kompetisi. Pertama, kita akan dapat pengalaman. Nggak semua orang loh mau ikut lomba, nggak banyak loh orang yang mau ikut lomba, dan itu juga mungkin salah satu faktor kenapa di beberapa tahun terakhir selama saya kuliah menang, juga karena peminatnya nggak banyak teman-teman. Jujur aja setiap lomba itu, saya pernah ikut lomba paling banyak itu 40 atau 70 pernah, 70 peserta. 70 peserta dan bisa dapat juara, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan dari pengalaman itu, kita tadi banyak belajar. Karena pelajaran hidup itu kita nggak pelajari loh di sekolah. Jadi kita tuh memang sekeras itu hidup ya. Jadi kita belajar dari apa yang terjadi, belajar dari pengalaman yang sudah kita rasakan. Selanjutnya manfaatnya itu yang pasti berprestasi dan mendapat apresiasi. Nah ini teman-teman, apresiasi itu dari orang tua, kita bisa bikin bangga orang tua, kemudian dari universitas juga kan, membawa nama universitas, karena setiap lomba itu pasti saya sebutkan bahwa saya adalah mahasiswa PBIWAD. Dengan bangga saya selalu sebutkan itu di setiap lomba saat perkenalan. Dan itu tadi, jadi kita mendapatkan apresiasi dan prestasi-prestasi yang berhasil kita raih. Pengembangan diri, dari semua cerita saya tadi sudah jelas teman-teman bahwa saya berkembang dari TK yang insecurean, yang takutan, yang minderan, nggak punya temen karena saking takutnya mau kenalan sama orang, sampai sekarang di usia-usia yang sekarang ini akhirnya berani ikut lomba dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sejauh ini. Next slide. Dan ini teman-teman mungkin nggak banyak yang tahu nih, ada sedikit bocoran karena Laila juga baru tahu tahun ini, atau mungkin bahkan ada teman yang udah tahu ya. Jadi teman-teman, ternyata setiap prestasi yang kita raih itu bisa kita ajukan di tali asih Bimawa UAD. Jadi setiap perlombaan jadi sudah dapat hadiah dari pihak yang mengadakan, pihak panitianya, kita juga bisa dapat hadiah dari universitas, dan ini adalah bentuk apresiasi Bimawa Universitas Ahmad Dahlan untuk mengapresiasi kita para mahasiswanya untuk bisa lebih berprestasi lagi. Dan ini adalah ini teman-teman bisa akses di Bimawa, ini ada panduannya, dan ini adalah nominal tali asih kita mengajukan. Misalnya nih teman-teman, kita kalau kemarin itu misalnya saya ada 10 kejuaraan, cukup yang kejuaraan aja ya, yang kejuaraan. Kalau peserta kan apresiasinya sertifikat aja dari panitia gitu. Kalau yang ini ada kejuaraan. Kalau misalnya kita juara 1 sewilayah, kayak kemarin saya pernah se-DIY, itu nanti kita akan diapresiasi dalam bentuk uang. Kalau lolos, setelah kita ajukan lolos, itu
ini seperti yang tertera ini, juara 1 dapat 300.000, juara 2 250.000, seperti itu sampai seterusnya. Dan kalau kita juara nasional, apalagi di Kemendikbud, wah ini lebih besar lagi yang apresiasinya yang akan kita terima. Dan ada tingkat nasional, tingkat internasional, dan semuanya ini teman-teman. Jadi teman-teman, ayo selagi kita masih muda, masih ada kesempatan, selagi ada kesempatan, karena kesempatan gak datang 2 kali, tapi kesempatan akan datang untuk orang yang bekerja keras. Jadi kalau kita ada kesempatan, ayo gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan, karena sekali lagi kesempatan belum tentu datang 2 kali. Jadi ayo langsung diambil gitu. Ayo kita berlomba-lomba membanggakan orang tua, karena itu adalah caranya membanggakan orang tua, kemudian mendoakan orang tua menjadi anak yang soleh-solehah, Masya Allah. Terus kita juga dengan prestasi kita masing-masing. Jadi nggak harus mendongeng, karena saya bisanya cuma mendongeng, ya akhirnya saya ikut lomba mendongeng gitu. Teman-teman dengan prestasinya masing-masing, ayo kita semangat mengharumkan gak cuma nama universitas, nama orang tua, tapi nama Indonesia. Waduh, Masya Allah. Ya tadi penutupan dari saya. Boleh next slide? Ya. Ya. Terima kasih sudah menyimak cerita yang cukup panjang. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya dari awal sampai sekarang. Semoga nggak ngantuk-ngantuk, semoga ini bisa menjadi inspirasi, bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diterapkan nantinya. Nanti kalau mau PPT-nya tinggal WA aja ya, karena kita sekelas kan bisa japri aja. Ini teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Laila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Laila. Terima kasih kembali. Terima kasih. Iya, menarik sekali tadi sharing pengalaman dan juga perspektif dari Kak Laila sebagai mahasiswa PBI UAD yang juga storyteller dan ya mungkin aja cuma masalah waktu aja, belum begitu sangat apa namanya ya, karena tadi sebenarnya sudah ada audiens tetap ya, anaknya ibu kos, tetangga-tetangga yang selalu datang ya, itu menarik sekali. Poin yang saya sangat tertarik itu adalah dari pertama tadi. So boleh dikatakan Kak Laila ini apa namanya ya, tertarik dengan storytelling itu karena itu ya, pengalaman masa kecil ya. Jadi karena ayah yang sering bercerita itu seringkali ceritanya berakhir tidak bahagia, and it made you sad, dan mungkin mempengaruhi perjalanan selanjutnya Mbak Ella. Jadi mungkin agak minderan, agak itu gitu ya. Tapi kayak ini, kayak turning point gitu ya Mbak Lela. Tapi di tengah itu tidak hanya terperangkap dalam minder, takutan dan sebagainya, tapi malah berpikir gimana ya caranya agar apa namanya ya, aku bisa memerangi rasa yang minder dan penakut tadi itu melalui dongeng. Karena mungkin Mbak Laila merasa bahwa salah satunya faktor yang membuat itu mungkin karena aku dulu sering mendengar dongeng yang sedih gitu ya, sehingga Mbak Laila malah bersemangat, termotivasi untuk gimana caranya agar aku bisa membuat bukan membuat dongeng, apa sih ya namanya ya, mendongeng tapi yang tidak sad ending gitu ya, agar yang mendengarkan dongengku itu bahagia gitu ya, dan bersemangat gitu ya. Menurut saya itu poin yang paling menarik ya. Jadi Mbak Laila berangkat dari motivasi, bisa mengenali, you recognize bahwa pengaruh dongeng itu sangat besar sekali. Since then, atau sejak saat itu Mbak Laila berpikir, oke, kalau aku bisa menciptakan dongeng-dongeng yang tidak selalu sad ending, itu akan mempengaruhi yang mendengarkan dongengku ya. Atau dengan kata lain apa ya Mbak Laila ya, atau Kak Laila,
aku akan bisa mempengaruhi orang lain yang mendengarkan dongengku, terutama anak-anak, itu dengan dongeng yang aku bawakan, dan mungkin kalau dibuat sendiri dongengnya gitu ya, dari yang aku ciptakan gitu ya. Dan aku ingin menciptakan dongeng-dongeng atau membawakan dongeng-dongeng yang tidak berending sedih. Oke, iya. Itu menurut saya poin yang sangat menarik ya, dan that's very good point. Anyway, iya. To my surprise ya, saya pikir Kak Laila memang dari awal memang punya senang aja gitu. Saya pikir orangnya talkative, lalu ekspresif, lalu apa dari kecil gitu, saya pikir gitu, sehingga ketika SMA dan dari kecil mengikuti lomba-lomba itu saya pikir memang dasarnya begitu, ternyata enggak ya. Iya, itu bagus sekali. Mungkin bisa langsung ke ini, mungkin bertanya ya. Jadi dengan melihat perjalanan Kak Laila yang sedemikian rupa gitu ya, itu apa sarannya untuk teman-teman atau adik-adik di PPI terutama ya, terkait dengan yang storytelling tadi? Mungkin apa namanya ya, cara membangun biar bisa tertarik ya namanya ya, ke sana, and then bisa menjadi produktif di sana. Itu mungkin Kak Laila bisa memberikan tip-tip sederhananya selain yang tadi sudah disampaikan. Jadi sedikit motivasi mungkin teman-teman. Tadi saya sudah bilang, ayo selagi masih ada kesempatan, selagi masih muda, nggak ada kata terlambat untuk ikut-ikut kompetisi seperti ini. Dan untuk dunia dongeng teman-teman, ini tuh nggak ada batasnya. Bahkan nanti ketika kita sudah menjadi guru, kita menjadi orang tua, ini dongeng nanti akan dibutuhkan. Dan sebenarnya dongeng itu nggak muluk-muluk tentang anak aja. Seperti tadi di awal saya sudah menggambarkan bahwa ada loh cerita yang nggak tentang anak-anak gitu, yang nggak untuk anak-anak. Ada dongeng dewasa, ada dongeng remaja juga yang untuk mahasiswa gitu. Itu ada juga yang untuk orang tua. Jadi teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk mendongeng. Sekarang kita masih muda, ayo ikut kompetisi. Dengan itu kita bisa berkembang. Kemudian gimana caranya tertarik sama dunia dongeng? Kalau saya kan memang dari kecil sudah sering diperdengarkan dongeng. Sekarang teman-teman, majunya teknologi, kita bisa melihat banyak video-video dongeng di YouTube, kemudian di media sosial, bisa lihat juga di Instagram saya atau di YouTube channel saya. Oke. Jadi itu nanti akan bermanfaat, nggak cuma untuk orang yang kita dongengin, tapi untuk kita sendiri itu nanti akan bermanfaat. Iya, betul sekali itu Kak Laila ya. Jadi Kak Laila yang sudah merasakan sampai saat ini gitu ya, bagaimana pengaruhnya sebuah dongeng itu terhadap perkembangan Kak Laila secara pribadi, atau mungkin juga berlaku juga untuk umum ya. Jadi ketika kita mengembangkan skill kita, kompetensi kita di bidang storytelling itu sebenarnya bukan hanya untuk kita sebagai calon guru ya, tapi kita sebagai individual itu bisa mendongeng atau membawakan cerita, itu adalah sebuah poin plus gitu ya. Iya, karena tadi dongeng itu tidak hanya untuk anak-anak. Iya. Tidak hanya untuk anak-anak. Lalu yang kedua, dengan peran yang akan kita mainkan di kehidupan kita sebagai individu, sebagai orang tua kelak, dengan profesi kita sebagai guru terutama apalagi ya, itu kita akan bisa mempengaruhi banyak orang dari dongeng atau cerita yang kita bawakan. Betul. Oke, that is the point ya. Dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan, Betul. pesan-pesan kebaikan untuk anak-anak, untuk siswa, melalui dongeng. Dan dongeng itu dia mengajari tanpa menggurui. Dan itu dongeng itu disukai anak-anak. Kenapa disukai anak-anak? Karena dongeng itu menyenangkan. Dan biasanya teman-teman, biar anak-anak itu tertarik sama dongeng yang kita bawakan, biasanya itu kita perlu media. Walaupun ini nggak perlu ya, bahkan diri kita sendiri atau media bisa mendongeng. Nah, ini saya bawakan contoh-contoh. Iya, silakan. Apa Kak Lela yang dibawa? Karakter hewannya ada rabbit, rabbit. Kemudian ada harimau juga. Harimau. Kemudian It doesn't look like harimau.
Terlalu lucu ya. Ini juga ada lion juga. Lion. Kemudian ini Iya. teman-teman ini karena yang namanya lomba kita butuh perjuangan, Iya. usaha. Nah ini beberapa ini saya bikin sendiri teman-teman. Hmm. Dibantu sama mbak saya kemarin ikut lomba. Mm-mm. Nah ini adalah salah satu bentuk usaha untuk menang. Jadi ada bikin ini dari kertas karton. Kertas karton. Kemudian Mm-mm. kalau di print teman-teman, jadi pernah saya ikut lomba di print hasilnya pecah. Ah. Jadi ini akhirnya saya gambar polanya, kemudian pakai kertas karton, dipakai krayon seperti itu. Ini biasanya saya kasih. Iya, Miss, saya kasih sunduk. Sunduk tuh tongkat. Tangkainya untuk membawa ini. Ini ada harimau, kemudian juga ada kupu-kupu, dan anak-anak itu senang melihat gambar-gambar seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga sempat mendongeng tentang Candi Prambanan juga. Ini ada Tuan Putri dan Pangeran. Ini mereka suka sekali cerita-cerita yang seperti ini, iya. Iya, ini adat Indonesia banget, ini adat Palembang. Jadi kita bisa menyampaikan pesan kebaikan dan juga mengenalkan budaya ke mereka juga sekaligus. Betul, Miss, betul. Dan dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, iya. Jadi begitu teman-teman. Jadi sebenarnya mengikuti lomba itu salah satu opsi ya, salah satu Iya, opsi betul, untuk semakin mengembangkan interest atau bakat kita di bidang storytelling. Dan Kak Laila sebenarnya menyarankan ya, ikuti lomba-lomba gitu. Udah ikutin aja gitu. Itu salah satu caranya untuk kita bisa improve. Selain tadi ya, cara kita untuk mengimprove kemampuan kita di bidang storytelling, pertama adalah bergabung dengan komunitas-komunitas mendongeng. Betul, atau kelas-kelas Iya, mendongeng. iya, yang itu nanti salah satunya akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Oh iya, betul sekali. Saya yakin Kak Ayu akan menjelaskan itu. Iya. Kemudian yang kedua, mengikuti competitions. Dan saya tertarik lagi nih dengan poin yang Kak Laila tadi sampaikan. Ketika mengikuti competition, dalam point of view Kak Laila, gagal itu bukan ketika kita tidak berhasil meraih juara 1, 2, atau 3. Betul, Miss. Tapi gagal itu adalah ketika kita tidak Berani mendaftar. mencoba. Betul, Miss. Betul, setuju, Miss. Iya, itu gagal yang sebenarnya. Dan itu kayaknya aku banget deh. Jadi ketika kita udah takut untuk daftar, sekedar daftar aja udah takut, itu kegagalan sebenarnya itu Betul, itu ya. bener, Sen. Iya. Dan dari perjalanan pengalaman Kak Laila juga membuktikan bahwa apa namanya ya, Kak Laila tidak selalu menjadi juara ya di setiap competition itu ya, but you never give up. Ya, so that is the point. Dan Kak Laila selalu mengambil hikmah atau pelajarannya bahwa di setiap competition yang Kak Laila ikuti itu tuh Kak Laila mendapatkan lessons dan juga mendapatkan banyak feedback atau poin-poin penting untuk belajar lagi ya. Tadi seperti yang Kak Laila sampaikan tadi, misalnya kalau habis ikut perlombaan selalu tanya kepada jurinya, minta dong kelemahan saya di mana, jadi very good ya, sehingga sehingga dari situ bisa belajar ya, dari kemarin kekuranganku di mana sehingga next itu bisa perform better. Iya. Oke, so teman-teman, ya ini adik-adik, saya manggilnya adik-adik apa teman-teman nih? Iya, terutama yang di mahasiswa PPI kita ada Kak Laila yang insya Allah akan membuka diri, terbuka untuk berdiskusi, untuk sharing pengalaman tentang tip-tip dan strategi ketika kita joining competition di storytelling. Ini mungkin yang lebih tepat adalah Kak Laila dan saya dan juga ini mengajak bersama-sama adik-adik dan teman-teman di PPI untuk improve, develop ourselves, mengembangkan diri melalui kegiatan